Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Khairunisa. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas makalah berjudul Hukum Surat-Surat Berharga. Nah, yang pertama, langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan membahas mengenai pengertian surat berharga. Nah, dalam KUHD, dalam surat berharga itu tidak dibahas secara implisi atau tidak dibahas secara signifikan oleh KUHD. Maka dari itu saya akan membahas secara pendapat dari ilmuwan hukum. Nah, yang pertama itu ada menurut pendapat Abdul Qadir Muhammad. Nah, di sini menurut beliau surat berharga itu adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Nah, kemudian juga ada menurut Purwosudjipto itu memberikan pendapatnya sebagai berikut. Menurut beliau surat berharga itu adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya surat yang di dalamnya adalah surat berharga itu adalah surat yang di dalamnya terkandung hak cipta. Bukan hak cipta pula, hak tagih. Nah, hak tagih yang berupa uang tunai gitu kan. Uang tunai yang dapat diperjualbelikan. Nah, dipindah tangankan. Terus ibarat surat berharga itu juga tidak hanya uang yang memiliki nilai dalam suatu transaksi gitu. Nah, ada juga terutama dalam transaksi modern, surat berharga itu juga sering digunakan sebagai alat pembayaran, terutama di kalangan perusahaan. Nah, itu karena untuk mempermudah transaksi seperti itu. Nah, kemudian Purwosudjipto itu juga ada memberikan definisi sebagai berikut. Surat yang mempunyai harga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan. Nah, yang tadi itu kan. Nah, jadi ibaratnya Nah, di situ adapun perbedaan surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Nah, yang pertama itu surat berharga. Surat berharga itu adalah yang pertama, di dalam surat berharga itu tidak terdapat hak tagih. Hak tagih atas sejumlah uang. Kemudian yang kedua, mempunyai alat pembayaran. Yang ketiga, dapat diperjualbelikan dengan mudah. Yang keempat, sebagai pemenuhan prestasi. Nah, sedangkan surat yang mempunyai harga itu yang pertama hanya mendapatkan alat bukti. Terus yang kedua, tidak dapat diperjualbelikan dengan mudah. Kemudian bukan merupakan alat pembayaran. Terus yang keempat, di dalamnya terkandung hak yang bermacam-macam selain uang. Nah, seperti kayak kontrak gitu ya. Atau pokok sejenis kertas itu yang memang sulit untuk diperjualbelikan. Lanjut ke jenis-jenis surat berharga. Nah, di sini dalam surat-surat berharga terdapat jenisnya gitu ya. Ada berapa ya? Ada 8 kalau tidak salah ya. Yang pertama itu adalah wesel. Nah, wesel itu merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel. Nah, wesel itu yang harus ada tanggal, terus dan dia tuh juga harus ditandatangani oleh penerbit. Nah, yang menerbitkan perintah oleh penerbit yang menerbitkan perintah
tanda syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Nah, syarat-syarat wesel itu ada beberapa macam. Nah, mungkin nanti teman-teman baca sendiri agar tidak memperpanjang ya waktunya. Kemudian yang kedua itu adalah surat sanggup. Surat sanggup ini adalah dikenal juga sebagai promise. Nah, promise. Nah, surat berharga yang memang memuat kata ecep gitu kan, atau promise yang nama penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang disebutkan dalam surat berharga tersebut maupun penggantinya pada hari pembayaran. Nah, di sini mengapa surat itu dikatakan surat sanggup? Ya karena surat ini merupakan janji kesanggupan untuk melakukan pembayaran. Nah, bedanya dengan wesel itu pada bedanya surat wesel tuh kayak gimana ya? Dia tuh tidak ada perintah melainkan pernyataan yang menyanggupi. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin langsung saja kita beralih ke saham. Nah, saham. Mungkin yang ketiga adalah saham. Saham itu kawan tidak perlu jelaskan sebenarnya sih, kawan-kawan udah tahu. Nah, saham itu adalah saham dalam surat berharga. Saham itu sudah diatur dalam 40 KUHD yang berarti modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atau nama atau blanko. Nah, saham itu apa ya? Sebagai tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan. Atau perseroan terbatas. Nah, di sini dapat kawan-kawan ketahui lah. Inilah surat berharga yang bisa dijual kayak gitu kan. Nah, seperti saham ini kan udah pasti ya, kawan-kawan udah tahu saham itu bisa dijual. Terus beralih juga yang keempat itu adalah cek. Surat berharga yang mungkin sudah sering kawan-kawan dengar. Cek itu yang merupakan salah satu surat berharga ibaratnya dalam dalam transaksi. Nah, cek itu berharga banget gitu. Nah, dan di situ di dalam cek itu yang pertama wajib kawan-kawan ketahui nama itu harus jelas, terus ada nominalnya, terus ada tanda tangannya gitu, terus dapat dikeluarkan secara atas tunjuk, atas perintah gitu. Nah, kemudian langsung pindah ke kelima, yaitu kwitansi atau tunjuk. Nah, kwitansi atau tunjuk merupakan surat berharga yang berisi penandatanganan untuk suatu pembayaran sejumlah uang dana. Nah, mirip dengan cek, tapi kawan-kawan tahu kan kwitansi. Nah, kwitansi biasanya kalau misalnya kawan-kawan udah melakukan pembayaran nih, nah biasanya tuh dikasih kwitansi kayak gitu bahwa kawan-kawan tuh udah bayar gitu kan. Nah, kemudian ada konosemen atau bill of lading. Nah, konosemen itu merupakan merupakan surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Nah, surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut ini nih biasanya orang perusahaan yang yang kayak berlayar gitu di laut. Nah, gitu. Jadi ibaratnya misalnya tanggal sekian udah harus nyampai atau kayak gimana, kayak gitu. Jadi itu bill of lading. Kemudian langsung saja kita beralih ke yang nomor 7, yaitu adalah delivery order atau DO. Nah, DO itu dalam pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Nah, delivery order itu merupakan pemegang yang sah dan berhak menuntut penyerahan barang di tempat sesuai dengan konosemennya, kecuali pihak tersebut menjadi pemegang tidak sah menurut hukum. Nah, jadi DO ini kayak ibaratnya
kayak pokoknya DO tuh kayak nah ya pokok kayak gitulah deh. Nah terus langsung saja kita langsung ke surat utang. Nah surat utang ini terdapat menjadi 3 jenis, yaitu obligasi, surat utang negara, atau surat berharga syariah nasional. Nah surat berharga syariah nasional itu kawan-kawan udah pernah pelajari kan di makul HES. Nah obligasi itu merupakan sejenis surat utang jangka menengah sehingga panjang dapat dipindahkan tangan. Nah kemudian surat utang negara merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai makalah kali ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat surat berharga. Di sini syarat-syarat surat berharga di dalam penerbitan surat berharga komersil yang ada di Indonesia dapat ditemukan pada pasal ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5 dari surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28 /2052/DIR tanggal 11 Agustus tahun 1995, yaitu mengenai kriteria yang pertama berjangka waktu paling lama 270 hari. Yang kedua, di sini mencantumkan klausula atau kata-kata sebagai surat sanggup, seperti itu di dalam teksnya yang dinyatakan dalam bahasa. Yang kedua, Indonesia atau kata-kata surat berharga komersil dalam American Paper. Yang ketiga, janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang keempat, penetapan hari bayar. Yang kelima, penetapan pembayaran. Yang keenam, nama pihak yang harus menerima pembayaran dan penggantinya. Pada dasarnya, surat berharga memiliki kesamaan persyaratan umum yang harus ada pada suatu surat berharga. Persyaratan umum surat berharga antara lain: yang pertama, harus berbentuk tertulis, harus punya nama, tanda tangan jumlah tertentu, perintah atau janji, dan tanpa syarat. Ada akta pemerintah atau janji membayar, nama orang yang membayar, dan hari pembayaran. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang teori-teori surat berharga. Di sini ada 4 teori yang dikenal dan membahas masalah di atas, yaitu teori kreasi atau penciptaan. Yang kedua, teori kepantasan. Yang ketiga, teori perjanjian. Adapun yang keempat, teori penunjukan. Di sini teori kreasi atau penciptaan adalah dikemukakan oleh Heiner, seorang sarjana hukum di Jerman pada tahun 1839. Kemudian diteruskan oleh Kanze dalam bukunya Die Lehre von den pada tahun 1857. Adapun yang kedua, teori kepantasan. Pelopor teori ini adalah Grunhut. Ia adalah seorang sarjana hukum dari Jerman. Teori ini disebut radikal teori. Teori ini masih berdasarkan pada teori kreasi atau penciptaan dengan pembatasan. Adapun yang ketiga
yaitu teori perjanjian. Teori ini dikemukakan oleh Toy, seorang sarjana hukum Jerman, dalam bukunya Des Helleres pada tahun 1987. Menurut teori ini, yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah surat perjanjian yang disebut oleh kedua belah pihak, yaitu penerbit yang menandatangani dan memegang pertama yang menerima surat berharga itu. Dalam perjanjian disetujui bahwa jika pemegang pertama mengalihkan surat itu kepada pemegang berikutnya, penerbit tetap terikat untuk membayar atau bertanggung jawab untuk membayar. Kemudian teori terakhir yaitu teori penunjukan. Nah, di sini teori ini dikemukakan oleh sarjana hukum terkenal yaitu Len dalam bukunya Beginner's Len van de Venhet Hendershey pada tahun 1881. Dalam bukunya Head and Paper pada tahun 1893 dan di Jerman oleh Rich. Menurut teori ini, yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah perbuatan penunjukan surat itu kepada debitur kepada debitur. Nah, debitur yang pertama adalah penerbit. Oleh siapa surat berharga itu disuruh dipertunjukkan pada hari bayar. Saat itulah timbul perikatan dan penerbit selaku debitur wajib membayarnya. Teori ini tidak sesuai dengan fakta dan terlalu jauh bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Nah, karena pembayaran adalah pelaksana dari suatu hukum-hukum surat berharga. Perjanjian atau perikatan, dengan demikian perikatan itu harus sudah ada terlebih dahulu sebelum pelaksanakannya. Nah, mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.